Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua yang ada di forum ini. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak, Ibu, teman-teman, dan para penggiat UMKM di Indonesia, apa kabarnya sore ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan bersemangat nih. Sore-sore begini masih punya tenaga gitu ya untuk gabung di acara webinar. Mungkin karena pembicaranya sangat atraktif ya sore ini ya. Jadi yang ikut banyak banget gitu. Oke, kami ucapkan selamat datang sekali lagi, selamat bergabung, selamat berpartisipasi di acara Entrepreneurship Session nomor 5. Ini hari ini udah sampai ke nomor 5, yang sore ini akan bersama-sama kita akan belajar tentang business pitching gitu ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Entrepreneurship Session ini diselenggarakan oleh Bidang Kajian Kewirausahaan, Inovasi dan UMKM, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Diselenggarakan secara reguler, jadi silahkan follow IG-nya Departemen Manajemen kalau ingin mengetahui acara-acara lain yang diselenggarakan oleh Departemen, termasuk dari BKK Kewirausahaan ini. Nah, saya Rohima Rostiani, saya harus memperkenalkan diri dulu. Sore ini saya akan membersamai Bapak, Ibu, teman-teman penggiat UMKM sekalian yang ada di forum ini untuk belajar lagi-lagi tentang business pitching gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan business pitching itu menurut saya ya, nanti mungkin boleh dikoreksi nih sama Mbak Meka yang lebih ahli gitu ya. Business pitching itu semacam kayak jualan gitu ya. Jualan bisnis kita ke pihak lain gitu. Jadi kalau Bapak Ibu adalah seorang business owner gitu, kadang bisnis itu harus dijual dalam tanda kutip ke pihak lain. Sebetulnya pihak lainnya banyak, bisa konsumen, bisa pemerintah, atau bisa investor. Tapi biasanya term business pitching itu dipakainya ke investor gitu. Nah, karena ini disampaikan ke investor berarti tujuannya adalah untuk dapat modal usaha. Modal usaha ini bisa di depan ketika bisnisnya sedang awal berdiri gitu ya. Jadi ketika baru berdiri lalu kemudian pengen bisnisnya berkembang, itu biasanya melakukan business pitching. Tapi tidak hanya di awal sebetulnya, karena dalam perjalanan bisnis ketika mau ekspansi, buka outlet baru, beli mesin baru, itu juga perlu funding, perlu dana. Nah, itu pitching juga harus dilakukan. Nah, tantangannya di dalam bisnis pitching ini itu karena waktu untuk melakukan pitching itu terbatas gitu ya. Karena investor kan super sibuk gitu ya. Jadi waktunya tuh terbatas banget. Bisa aja hanya 20 menit, hanya 30 menit diberi waktu untuk menjelaskan tentang bisnisnya. Maka ketika melakukan bisnis pitching ada banyak hal yang harus diperhatikan. Istilahnya apa ya gampangnya? Formulasi ketika melakukan pitching itu harus pas gitu. Pas kontennya, pas bagaimana cara ngomongnya, pas gimana ngebujuk investornya gitu ya. Nah, sore ini kita akan belajar nih gimana cara bikin formulasi yang pas untuk pitching bisnis kepada investor. Nah, sudah hadir di antara kita sore ini Mbak Cantik yang dari tadi sudah siap. Di belakang laptop ada Mbak Astri Mekawati Hazim. Selamat sore Mbak Meka. Selamat sore, Mbak Ima. Oke, Mbak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Posisi di mana Mbak Meka? Jogja udah, Sudah di alhamdulillah. Jogja, baiklah. Super sibuk soalnya, melanglang buana kemana-mana. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian sore ini kita akan bersama Mbak Meka. Saya perkenalkan dulu gitu, karena mungkin kayaknya nggak mungkin juga gitu ya kalau teman-teman sekalian belum kenal Mbak Meka, karena paling tidak produknya sudah pada kenal gitu ya. Produk favorit saya coklat yang ada biji kopinya itu sudah paling top gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah kenal sebetulnya dengan produknya Mbak Meka. Nah, untuk memperkenalkan sedikit, karena nanti mungkin Mbak Meka bisa memperkenalkan lebih detail beliau ini siapa. Mbak Meka ini adalah CEO PT dalam Value Creation Indonesia, gitu ya. Jadi beliau ini aktivitasnya banyak, selain punya bisnis beberapa yang nanti mungkin akan dijelaskan. Beliau ini juga dulunya seorang penyiar radio.
lalu ada news presenter di TVRI, luar biasa. Dan yang terbaru dari 2014 juga dosen kewirausahaan di UII. Jadi sambilannya tuh banyak gitu ya. Intinya adalah entrepreneur tapi sambilannya banyak. Selain itu, Mbak Meka juga aktif di kegiatan dia jadi trainer, misalnya kalau saya lihat CV-nya ya, ngintip CV-nya itu di Woman Wheel-nya Google, lalu kemudian fasilitator UMKM melaju digital dengan Facebook, lalu kemudian ada juga yang dengan WhatsApp gitu. Jadi Mbak Meka ini kayaknya banyak membantu digitalisasi UMKM yang ada di Indonesia. Dan tampaknya yang terbaru nih, kemarin kerja dengan Kemenparekraf gitu ya di 2021 ini, memberikan apa ya, jadi fasilitator atau jadi trainer juga kayaknya ya Mbak ya, nanti mungkin bisa diceritakan untuk membantu bisnis-bisnis apa ya, kayaknya tadi ketika saya baca menyempurnakan packaging untuk bisnis gitu ya Mbak ya. Nanti mungkin silakan yang mau tanya-tanya tentang hal itu juga nanti mungkin bisa ditanyakan. Nah, kalau tadi sempat ngintip CV-nya gitu ya, PT di dalam value creation itu ternyata nggak main-main gitu ya, karena penghargaannya ada banyak gitu. Mulai dari Bank BRI, mulai dari apalagi nih saya ngintip awards-nya ada yang terbaru ada Paritrana Award dan ada juara 3 di ASEAN Korean Excellent Design Exhibition Award. Nggak usah disebutin satu-satu, karena kalau saya sebutin satu-satu nanti kita nggak mulai-mulai gitu ya, biar nanti pada saat Mbak Meka ngejelasin gimana itu bisnis pitching, sekalian dijelaskan gitu ya secara nyata contohnya seperti apa. Nah, karena PT dalam value creation ini ternyata award-nya banyak, berarti kita tepat dong menghadirkan sesosok Mbak Meka, karena kita bisa ngulik-ngulik nih rahasia sukses bisnis pitching-nya Mbak Meka selama ini itu seperti apa gitu ya, sampai kemudian PT dalam value creation itu bisa punya penghargaan sebanyak itu dan bisnisnya juga di mana-mana gitu istilahnya kalau boleh dibilang ya. Nah, selama 30 menit ke depan kurang lebih ya Mbak Meka, beliau akan berbagi ilmu gitu. Jadi teman-teman silahkan menyimak gitu ya sambil wedangan sore kalau di Jogja. Supaya tidak bosan, supaya tetap bersemangat gitu. Lalu kemudian nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis dulu di chat box, atau nanti kami akan berikan kesempatan untuk beberapa penanya untuk bertanya secara langsung ke Mbak Meka setelah Mbak Meka selesai memaparkan materinya gitu ya. Lalu kemudian apa lagi ya? Monggo Bapak Ibu silakan memanfaatkan nanti kesempatan untuk berdiskusi sebaik-baiknya dengan Mbak Meka setelah materi selesai diberikan, dan mohon bantuannya selama sesi pemberian materi dari Mbak Meka, jika boleh mikrofon untuk dimatikan dulu, video silahkan ditayangkan jika ingin ditayangkan, tetapi mikrofon mohon untuk dimatikan dulu supaya kita terbebas dari kresek-kresek gitu ya, terbebas dari gangguan, sehingga acaranya tetap lancar. Baik, apakah Mbak Meka sudah siap? Jika sudah siap, saya akan lemparkan bola panasnya ke Mbak Meka untuk membakar semangat teman-teman supaya belajar lebih banyak lagi tentang bisnis pitching. Monggo Mbak Meka, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, kayak gitu. Ini kayaknya hadir semuanya, tapi nama-nama semuanya kayak gitu. Jadi karena nama-nama semuanya belum ada wajah-wajah yang bisa terlihat. Kalau gitu boleh sebelumnya mari kita kenalan. Boleh dituliskan di kolom chat dari mana saja, apakah mahasiswa FEB atau mungkin ada mahasiswa yang lain atau dari UMKM mana. Silahkan, mau dituliskan di kolom chat. Saya tungguin nih. Nah, langsung udah. Yang lainnya silahkan. Ada lagi, khususnya mungkin yang dari UMKM, kita sambil berkenalan. Sambil nih saya mengucapkan terima kasih sekali nih sore hari ini bersama manajemen tim dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, seseruan di
hampir malam minggu mengisi sesuatu. Elektronik, sekaligus freelance. Freelance-nya apa tuh? Akuntansi. Masih ada lagi FEB 2020. Baik. Ada lagi? Yuk ditulis yuk. Langsung gitu sambil biar tahu. Teknik biomedis. Wow. Sekaligus pengangguran. Belum kali. Atau ini pengangguran banyak acara sebenarnya. Insya Allah calon anak FEB. Wow. Jadi belum anak FEB ya. Manajemen 2021. Mahasiswa baru banget dong. Ada lagi? Ini kayaknya yang hadir kan ada 100 lebih ya. Mestinya chatnya bisa cepat nih. Langsung pada ngechat ting 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 kayak gitu. Dari mana? Oke, ini kayaknya didominasi oleh para mahasiswa. Seru banget nih jadinya. Saya jadi berjiwa muda deh. Berasa muda lagi. Emang masih muda, Mbak. Rasa ini ya, Mbak ingin jadi mahasiswa lagi, Po. Iya, mau. Mau banget. Mau sekolah lagi. Siapa lagi? Ada yang dari selain FEB? Yang dari selain FEB? Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, kalau gitu saya bisa sebut ini teman-teman teknologi informasi. Ada lagi yang dari selain FEB? Dari mana saja? Ini saya tes ombak siapa aja sih yang datang sore hari ini yang penasaran sama business pitching. Baik, kalau gitu saya share screen sambil dimulai, sambil teman-teman silakan tetap menuliskan dari mana. Kita akan melihat demografiknya. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Mbak. Baik, sudah terlihat kalau gitu. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman sekalian bagaimana sih satu proses melakukan pitching yang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Ima. Kalau misalnya pitching itu memang termnya biasa digunakan untuk kita melakukan presentasi kepada calon investor. Dan yang kadang-kadang ada muncul di benak para presenter gitu ya, atau para pebisnis ketika mereka melakukan pitching, kalau pertama kali pitching pasti mikirnya adalah pasti saya akan deg-degan banget karena ketemu sama investor, kira-kira nanti saya akan langsung diinvest atau enggak ya. Nah, itu biasanya pressure yang sangat besar ketika kita melakukan presentasi di depan umum dalam waktu yang sangat singkat, hanya maksimal 5 menit saja, bahkan kadang-kadang cuma 2 atau sampai 3 menit saja presentasinya. Ketemunya cuma sekitar 15 menit, sisa 10 menit adalah cuma untuk tanya jawab kayak gitu. Lalu pressure-nya sangat besar, apakah hidup saya akan ditentukan dalam waktu 15 menit dan hanya presentasi selama 3 menit kayak gitu. Nah, ini yang kadang-kadang ternyata butuh jam terbang latihan, bukan butuh jam terbang untuk harus ketemu investor berkali-kali ya, tapi butuh jam terbang latihan saja. Oke, kayaknya tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Ima juga gitu. Jadi memang banyak aktivitas, utamanya tetap di Coklat Dalam, tapi yang lain-lainnya memang akhirnya kayak punya kesempatan untuk bisa berbagi dan juga saling menyemangati gitu ya untuk memajukan UMKM di Indonesia. Saya langsung aja pitch deck. Pitch deck ini adalah satu term yang digunakan untuk kita benar-benar mempersiapkan satu waktu di mana kita akan melakukan presentasi. Deck sendiri adalah PowerPoint presentasinya yang akan disiapkan, tapi term deck sendiri tidak hanya digunakan untuk kalau kita harus presentasi kepada investor, tapi banyak kondisi di mana kalau kita mau presentasi apapun, mau sales pitch misalnya atau sales pitch jualan kayak gitu, itu juga akan mempersiapkan deck kita. Atau company profile istilahnya sekarang juga istilah termnya kerennya adalah juga menggunakan kata-kata deck gitu.
Jadi ini pitch presentation. Kalau pitch deck sendiri memang presentasi yang disiapkan oleh para usaha-usaha atau teman-teman yang suatu hari kepengen punya bisnis, lagi menyusun bisnis plan-nya lagi disusun sedemikian rupa, terus mau dipresentasikan kepada pihak luar, eksternal, calon investor yang biasanya kalau kita awal-awal sekali misalnya mau membangun usaha akan biasanya lebih banyak presentasi ke angel investor. Nah, ini adalah yang mesti disiapin tuh apa saja. Nah, di definisi yang lain, ini adalah satu dokumen yang lebih banyak menampilkan secara visual kayak gitu ya, lebih banyak menampilkan visual instead of wording yang sangat banyak. Jadi deck itu tidak pernah dengan wordy gitu, nggak pernah dengan kata-kata yang sangat banyak, tetapi benar-benar dengan gambar visual, terus bahkan kalau misalnya itu masih merupakan ide bisnis, pasti akan ada desain prototyping dan segala macam. Nah, di sini bagaimana teman-teman dokumen di deck ini menceritakan seluruh informasi yang akan disampaikan di poin-poin tertentu yang biasanya hanya disampaikan dalam jangka waktu 3 menit dan hanya dibatasi kira-kira hanya 10-12 slide saja yang informasinya sangat kompleks sekali di waktu yang sangat singkat ini harus disampaikan. Di situ ada informasi bisnis plan, ada produk atau servis layanan jasa yang sedang disiapkan atau memang sudah berjalan, ada informasi tentang fundraising needs-nya berapa, ada target market-nya siapa, financial goals-nya gimana, yang sebenarnya dari point of view investor, dia akan menilai, melihat valuasi dari perusahaan atau misalnya melihat dari valuasi ide bisnis ini apakah benar-benar bisa diwujudkan atau tidak, begitu. Nah, secara singkat ini adalah isinya ketika kita mempersiapkan pitch deck presentation atau mau pitching, apa saja yang harus isinya ada satu persatu, nanti kita akan bahas. Dari yang pertama adalah introduction. Introduction itu disampaikan dengan sangat cepat dengan berbentuk storytelling, di mana teman-teman bisa menyampaikan pada saat presentasi awal, itu akan menyampaikan why you're doing this. Kenapa kamu melakukan bisnis ini, atau misalnya kalaupun bisnisnya sudah berjalan, apa saja alasan-alasan yang terus berkembang membuat kamu semakin yakin untuk melakukan bisnis ini. Disinilah dilihat bagaimana story behind the scene ketika teman-teman itu mau membangun bisnis itu alasannya apa. Ini adalah benar-benar satu short and sweet explanation. Kenapa teman-teman yakin, kenapa teman-teman suka, kenapa teman-teman mau menjalani ini. Dan benar-benar harus short and sweet gitu. Short and sweet karena ini adalah bagaimanapun ini impresi pertama, first impression, teman-teman memperkenalkan diri dan memperkenalkan usahanya kepada calon investor ataupun siapa yang mendengarkan audiens yang hadir pada saat itu. Simple, clear, understandable, sweet gitu. Karena ini akan menjadi impresi pertama. Setelah dibuka dengan perkenalan, pitch yang kedua yang akan disampaikan adalah problem. Problem apa sih yang sedang dihadapi yang benar-benar menjadi problem ini bisa diarahkan menjadi satu opportunity yang akan dibuat di bisnis. Jadi permasalahan apa gitu. Kalau misalnya di Coklat Dalam kita akan cerita, kita tahu bahwa Indonesia adalah penghasil kakao nomor 3 di dunia, tetapi Indonesia tidak pernah dikenal sebagai pembuat produk coklat yang enak. Dan kita akan selalu kalah dengan Eropa, karena Eropa memang punya teknologi, tapi kita punya sumber dayanya. Nah, ini akan menjadi problem. Problem yang kedua yang kita raise itu pasti selalu menjadi petani-petani kakao di Indonesia usianya sangat senior dan tidak pernah ada petani muda, sehingga tidak ada yang berusaha benar-benar concern untuk memajukan perkebunan kakao, khususnya akan concern di bidang pasca panen. Nah, udah. Problemnya cuma itu yang akan kita raise. Yang ketiga, coklat di Indonesia belum pernah ada yang diolah dengan rasa yang enak, dengan affordable harganya, yang benar-benar bisa bersaing dengan coklat-coklat yang dari Eropa. 3 problem yang selalu kita raise adalah ketika kita mau cerita di Coklat Dalam, ketika kita menceritakan di pitch deck.
Hanya 3 saja. Jadi benar-benar cari satu problematika yang ada di pasaran, tetapi sebenarnya si problem ini tuh bisa menjadi satu potensi yang bisa dijadikan satu usaha bisnis. Atau problem ini memang benar-benar menjadi opportunity untuk kita yang punya expertise di bidang sesuatu, itu bisa menjalani bisnis ini. Kenapa point of view investor akan selalu melihat dari problem, apakah usaha kita itu akan ditanyakan gitu, apakah usaha kita itu akan menyelesaikan satu problem yang ada di masyarakat atau enggak, dan kalau memang menyelesaikan satu problem, berarti sebenarnya secara singkat dan sangat clear, berarti nanti bisnismu akan punya market yang akan bisa sanggup untuk membeli untuk menjadi seorang konsumennya. Jadi point of view-nya langsung ada di situ. Yang ketiga, langsung ditangkap dengan solusi. Solusi ini adalah di mana satu slide ini teman-teman akan mempersiapkan produknya apa saja sih yang disiapin kayak gitu, atau layanan jasa seperti apa, atau misalnya mau bikin satu aplikasi yang seperti apa yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. How you solve the problem, bagaimana kamu bisa kasih offering ke masyarakat dengan produk atau dengan layanan jasa tertentu yang ini bisa menyelesaikan problem-problem tadi, yang di mana problem tadi memang sudah ditangkap opportunity-nya oleh teman-teman sendiri di solusi. Jadi bisnis itu point of view-nya akan dilihat apa yang kamu solusikan, bagaimana kamu mensolusikan. No problem, nggak masalah kalau misalnya solusi ini hanya bisa diambil oleh target market yang sangat kecil atau niche market saja. Nggak masalah, tetapi solusinya benar-benar tepat sasaran sama calon konsumen yang mau ngebeli. Nah, siapa calon konsumen itu yang mau ditawarin sama solusi ini? Solusi di mana teman-teman akan membuat satu produk atau membuat satu layanan jasa, ini harus diterangkan di target market. Target market ini bagaimana teman-teman bisa mengkolek sekian banyak data yang ada di pasar, bagaimana bisa melakukan komparasi data di sini, berapa target market yang mau di-serve, dan nggak mungkin sebenarnya ketika kita memulai satu bisnis pada saat ini kayak gitu, biasanya kan produk-produknya biasanya kita menggunakan ATMI gitu, amati, tiru, modifikasi, improvisasi begitu. Jadi akan kebanyakan pasti akan ada yang sudah ada di pasaran dulu. Ide-idenya tuh bukan ide baru, tetapi mungkin ada inovasi baru, ada touch of yang berbeda, ada value proposition yang ditawarkan yang berbeda, yang dimana value proposition ini tadi sudah disampaikan di bagian solution. Nah, siapa target marketnya ini? Target marketnya ini apakah dia adalah benar-benar orang-orang yang sangat spesifik, misalnya kita punya sama-sama coklat, tetapi terus kita punya satu coklat dengan nama Bon Beans yang kita benar-benar mengolah dari biji sampai dengan coklat bar, spesifik hanya single origin, bijinya hanya dari Gunung Kidul, kita ceritain siapa petaninya, kami ceritakan di mana ditanamnya, dan kami bikinnya hanya untuk persentase besar untuk orang-orang yang concern terhadap kesehatan dan less sugar, yang kepengen makan coklat tapi nggak pengen gemuk, yang pengen makan coklat tapi nggak pengen merasa guilty kayak gitu, bahkan ada yang 100% tanpa gula. Jadi target marketnya memang sangat niche sekali. Orang-orang yang concern terhadap kesehatan, kira-kira usianya sudah adult, kayak usia di atas 25 tahun bahkan, sampai kira-kira umur 50 tahun, range-nya segitu karena sudah bisa atau bisa mampu membeli, bahkan lebih tinggi dari 25 tahun, 30 sampai 50 tahun, lebih tinggi dari 25. Jadi mereka sudah mampu membeli, mereka sudah sudah benar-benar settle, lumayan settle atau menuju ke settle down secara finansial, jadi punya bargaining position, punya kemampuan untuk memilih produk yang mau dikonsumsi untuk dia menuju ke arah lifestyle, gaya hidup sehat, dan gaya concern mereka terhadap long life, balance life, dan segala macam. Spesifik yang lain, target market yang secara spesifik yang lain, teman-teman bisa kayak menuliskan di situ behavior konsumen seperti apa yang sebenarnya dituju. Nah, behavior ini adalah seperti misalnya orang yang concern terhadap kesehatan itu ada spesifikasi, ada komunitas tertentu yang misalnya dia vegan, dia udah benar-benar tidak mengkonsumsi gluten kayak gitu. Atau yang kedua,
keto diet concern, dia tidak mengkonsumsi gula, tidak mengkonsumsi glukosa dari bentuk produk manapun. Nah, itulah sebagai target market yang bisa kita tuju untuk untuk yang concern terhadap kesehatan seperti ini. Kita bisa menuju benar-benar sama konsumen yang sangat spesifik. Jumlahnya mungkin tidak sedikit, jumlahnya mungkin sangat sedikit di Indonesia. Secara spesifik kalau di Yogyakarta akan sangat sedikit, tapi kalau kita ngomongin Indonesia dan dominasi di Jakarta juga mungkin jumlahnya tidak seperti kalau produk-produk mass production akan sangat sedikit. Tapi level of loyalty dia, level of kebutuhan, karena ada kebutuhan sama loyalitas dia terhadap satu produk menjadi tinggi, nah itu akan menjadi menguntungkan karena kita nanti punya calon-calon konsumen yang akan melakukan pembelian ulang atau repetition gitu. Nah, target market yang semakin kecil dan semakin spesifik ini itu justru membuat kita akan semakin lebih tertata pada saat kita melakukan strategi marketing, kemana, bagaimana caranya, apa yang mau disampaikan, bagaimana cara menyapa, ke komunitas mana, itu akan semakin menyenangkan ketika kita punya spesifik target. Jadi kalau buat teman-teman besok misalnya mau menyusun bisnis plan, nggak ada tuh bahasa kayak gini, produk saya bisa dikonsumsi oleh segala usia. Iya, konsumsi betul. Mungkin konsumsi bisa segala usia. Tapi kalau kita berbicara target market, maka saya kadang-kadang saya lebih suka lainnya begini. Siapa yang sanggup beli produk kita? Atau siapa yang bisa membayar layanan jasa kita. Maka itu adalah spesifik target market. Saya batasi yang bisa beli, benar-benar yang bisa beli. Yang mengkonsumsi bisa jadi seluruh keluarga. Tapi misalnya kayak coklat dibeli oleh ibunya, maka yang konsumsi adalah putra-putrinya, seluruh keluarga. Tapi yang punya decision atau keputusan untuk membeli adalah perempuan, usia 30 tahun sampai 50 tahun, sudah settle, punya concern terhadap kesehatan, jadi semakin spesifik. Karena ini akan sangat berpengaruh nanti ke bahasa komunikasi, ke bagaimana kita menuju dan membidik ketika melakukan promosi, ini akan sangat penting. Jadi bukan untuk siapa saja, tapi langsung ke spesifik target market dan segmen tertentu, begitu teman-teman. Nah, begitu sudah ada di target market, sebenarnya tadi beberapa untuk yang teman-teman nih kayaknya nanti punya PR untuk kenalan sama bisnis model yang belum kenal. Ini adalah bisnis model Canvas. Bisnis model ini ada satu buku yang bisa teman-teman rujuk untuk untuk belajar tentang bisnis model. Tapi kalau sekarang di googling bisnis model Canvas kayak gitu sudah banyak sekali bahasannya. Kalau mau mencari di YouTube juga sangat banyak sekali bahasannya gitu. Maka kalau kita berbicara pitching, salah satu hal yang harus disampaikan di poin kelima adalah bisnis model Canvas ini. Karena di bisnis model Canvas ini, gambarnya ada di halaman pertama. Nah, ini dia gambarnya. Bisnis model Canvas itu adalah seperti ini. Bagaimana teman-teman bisa mendeskripsikan sebuah usaha itu konsumennya siapa, tadi udah ada di poin keempat target market. Lalu value proposition, ini adalah nilai keunggulan produk atau apa sih sebenarnya, kalau bahasa saya adalah kenapa konsumen itu harus beli produk kamu. Kasih alasan yang sangat kuat, unik, beda. Nah, itu tuliskan di bagian value proposition, kenapa mereka harus beli produk atau beli layanan jasa kita. Nah, itu akan dituliskan di bagian value proposition. Lalu yang selanjutnya adalah customer relationship, itu bagaimana cara kita saling berkomunikasi dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Gimana caranya? Apakah teman-teman akan memberikan layanan after sales service, atau customer service excellent-nya dengan melalui media apa, dan segala macam, itu adalah bagaimana cara menjaga hubungan. Kita lihat di bagian channel, ini adalah cara kita mendistribusikan produk atau layanan jasa kita. Channel distribusinya itu lewat mana saja. Dan yang sisi paling kanan terakhir adalah bagaimana kita mendapatkan pendapatan atau revenue stream. Nah, di poin kelima bisnis model ini, salah satu point of view yang sangat penting buat investor dari sisi investor side itu adalah di bagian revenue stream.
Revenue stream itu bagaimana teman-teman harus mendapatkan pendapatan. Apakah benar-benar hanya sekedar penjualan produknya saja? Kalau penjualan produk itu dari mana aja? Apakah dari offline, apakah dari online, ataukah teman-teman juga melayani jasa pembuatan? Kalau misalnya kayak di Coklat Dalam kayak gitu ya, secara revenue stream kita ada penjualan offline, dengan kerjasama dengan toko lain dengan sistem consignment, lalu kita ada penjualan secara online, kami juga ada penjualan customized product, jadi melayani penjualan untuk B2B spesifik kepada konsumen tertentu dengan packaging tertentu, kayak gitu, bahkan membuatkan beberapa coklat untuk perusahaan lain, gitu misalnya. Terus yang kelima kita juga ada ekspor. Jadi ini adalah poin-poin bagaimana kita mendapatkan pendapatan. Nah, ada juga misalnya dari pendapatan ada hal-hal yang lainnya lagi. Ini itu adalah poin-poin di cara mendapatkan penghasilan dari sebuah usaha. Maka di sisi yang paling kanan dari bisnis model Canvas ini adalah sisi yang paling penting, benar-benar yang benar-benar menjadi sisi penting atau sisi emosional, psychological yang ini akan terbreakdown dari beberapa poin-poin yang sudah harus disampaikan. Seperti kalau value proposition akan disampaikan dan diulas di bagian solution, customer akan diulas di bagian target market, dan bisnis model spesifik di revenue stream akan diulas di bagian bisnis model ini. Sementara di bagian kiri dianggap adalah sesuatu hal yang sifatnya rasional. Rasional ini akan keluar nanti di bagian finansial. Jadi aktivitasnya apa itu belum terlalu akan diulik kalau dari posisi point of view investor, terus partner-partnernya siapa saja itu juga belum terlalu diulik, tetapi kadang-kadang ada satu pertanyaan yang akan disampaikan itu adalah supply chains, maka partner-partner yang paling terpenting adalah bagaimana memastikan kalau teman-teman punya satu usaha, supplier ini apakah dia bisa konsisten dan supplier ini apakah bisa sustainable untuk bisnisnya atau usahanya teman-teman semuanya. Nah, bagian key resources ini akan disampaikan nanti bagian tim salah satunya khususnya SDM yang paling menjadi point of view utama di sisi investor. Terakhir adalah cost. Cost di sini tidak akan dibahas secara serius, tetapi akan dilihat dari bagaimana teman-teman bisa menunjukkan di financial statement nanti. Oke, ini bagian business model. Jadi benar-benar apakah usaha kita benar-benar sudah benar-benar mulai bisa masuk di, kalau misalnya ideation gitu ya, kalau misalnya masih ide, apakah benar-benar teman-teman sudah bisa menuju ke bagian validasi. Syukur-syukur di mana kalau teman-teman misalnya membuat satu bisnis yang sudah disiapkan di business plan, ada satu proses yang sudah dilakukan duluan, yaitu masalah validasi market atau tes pasar dulu, tes pasar kecil-kecilan. Jadi kalau misalnya bikin produk, ya produknya sudah bikin, dicoba untuk dijual, dalam 1 bulan itu berapa terjadi penjualan, sehingga ada laporan penjualan dalam waktu yang sangat singkat itu sebagai memperlihatkan bagaimana usaha teman-teman atau si produknya bisa tervalidasi di market, begitu. Nah, oke, setelah itu kita akan ke poin ke-6. Poin ke-6 di sini adalah marketing. Di marketing ini adalah sebenarnya ada satu hal yang paling penting yang bisa disampaikan adalah dari sisi channel, atau kalau di bisnis model Canvas itu bagian channel. Bagaimana teman-teman bisa mempromosikan, tidak hanya sekedar promosi, tapi bahkan mendistribusikan produk atau layanan jasanya ini nanti ke konsumennya atau ke target marketnya. Gimana caranya? Atau seberapa besar potensi market yang sudah ada itu, benar-benar caranya untuk sampai ke situ gimana? Potensi marketnya misalnya kita bisa lihat dari contoh nih, saya punya satu produk namanya Cobio. Cobio ini hasil kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada. Cobio ini adalah coklat dengan isinya probiotik. Nah, coklat dengan isi probiotik itu, kalau kita melihat dari sisi pasar, maka pasar terbesar untuk produk yang ada probiotiknya didominasi oleh Yakult. Yakult itu sudah memenangkan 97% market share di Indonesia. Jadi seluruh Indonesia orang ngomongin probiotik itu pasti belinya cuma satu brand itu, Yakult. Dan saya yakin kalau teman-teman beli Yakult itu kan nggak mungkin belinya cuma satuan.
tapi belinya pasti segepok langsung isinya 5. Iya kalau 5. Kalau ibu-ibu nggak mungkin belinya cuma 5, tapi 5 kali 3 plastik, 4 plastik, 5 plastik, karena konsumsi sehari-hari di satu keluarga, mungkin kalau cuma beli isi 5, itu cuman bisa buat 2 orang doang, kayak gitu. Sehari juga udah habis gitu. Jadi harus belinya kayak langsung 4, langsung 3, dan itu adalah hal biasa. Itu memang behavior konsumsinya. Ini kita ngomongin Cobio. Coklat probiotik 97% udah didominasi oleh Yakult. Dengan produksi Yakult satu hari itu bisa 6 juta botol per hari. 6 juta botol per hari untuk konsumsi di Indonesia. Jadi sehari udah produksinya 6 juta. Itu adalah satu angka yang nggak mungkin kita kejar untuk kita jualan coklat probiotik. Tapi kalau kita melihat komparasi di angkanya itu 97%, maka point of view-nya ada 2. Satu, nggak mungkin kita akan masuk ke 97% mengalahkan Yakult, itu nggak mungkin, kayaknya itu butuh effort yang luar biasa besar sekali. Terus yang kedua, kita akan melihat masih ada 3% loh pasarnya. Oh iya, 3% itu kalau Indonesia gede banget gitu. Dengan jumlah masyarakat di Indonesia 265 juta kayak gitu tuh kayak nggak mungkin kita juga bisa memproduksi untuk kapasitas 3%. Tapi kita ingat lagi, 3% ini pasarnya masih dilihat oleh yang lain-lain. Masih ada yogurt yang lain, masih ada produk probiotik yang lain, masih ada banyak semuanya. Jadi the good thing ya yang bisa kita ambil adalah orang sudah familiar dengan produk probiotik. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengambil 3%, terus dari 3% market share di Indonesia yang kita hitung cuma 3%, kita nggak usah ngambil 3%. Kita cuma ngambil 0,001% aja dari si 3% itu aja marketnya udah gede banget. Marketnya udah besar sekali. Nah, di sini kita harus bisa melihat kalau kita bisa mengambil pangsa pasar yang sangat kecil ini, juga dikomparasi apakah usaha teman-teman itu sudah punya kapasitas produksi seperti itu. Nah, kami melihat angkanya ini, kami membandingkan sama kapasitas produksi kita. Dengan kapasitas produksi kita baru bisa ngambil 0,001% dari seluruh market share, aja dari sisanya market share-nya Yakult. Jadi itu adalah hitungan ketika teman-teman dapat datanya dari mana? Googling. Lagi-lagi googling. Saya akan langsung menggoogling market share Yakult berapa, kompetitornya Yakult siapa yang mengambil pasar marketnya di 3%. Nah, ketika teman-teman ada mau bikin satu bisnis plan dan mau bikin satu produk atau mau bikin satu service, maka lakukan benar-benar riset dulu siapa yang sudah bermain di pasar, seberapa besar ceruknya mereka, seberapa kecil yang bisa kita ambil, apakah yang kecil yang kita ambil yang niche sekali ini, apakah kita bisa sesuai dengan apakah kita bisa sesuai dengan kapasitas kita untuk bisa melakukan production gitu kalau produk, atau kalau service apakah kita bisa melayani jasa sedemikian banyaknya kalau konsumennya banyak. Itu harus dibandingkan. Nah, disinilah tempatnya untuk melihat itu semuanya. Lalu ketika sudah ketemu angka ini, bagaimana caranya teman-teman bisa mencapai target angka yang kecil ini, channel distribusinya melalui apa, dan kita harus melakukan promosi kemana. Gitu. Kayaknya kecil ya angkanya, tapi kalau buat UKM, itu angkanya bisa sangat besar sekali. Gitu. Bisa sangat besar sekali. Nah, detail attention di sinilah pada saat itulah sebenarnya dari sisi marketing itu teman-teman harus bisa memberikan gambaran seperti ini. Selanjutnya competition yang sebenarnya secara tidak langsung tadi sudah saya bahas kayak gitu dari contohnya ketika Cobio dan Yakult sendiri. Saya punya data Yakult sekian, kompetisinya sama mana aja, terus habis itu kita membandingkan berapa. Begitu kita masuk di competition, kita akan bisa bikin satu slide komparasi apa kelebihan kita dibandingkan sama kompetitor yang ada di pasaran. Nah, ketika berbicara apa perbedaannya dengan kompetitor yang ada di pasaran, maka teman-teman harus bisa memperlihatkan keunggulan produknya. Keunggulan produk dibandingin sama kompetitor. Sebentar, saya sambil cari
contohnya dulu untuk produk. Nah, keunggulan di pasaran itu seperti apa yang bisa teman-teman perlihatkan, kayak gitu, sehingga benar-benar dia punya, si investor tuh akan punya bayangan, ya kamu bikin produk probiotik, sama-sama produk probiotik. Kenapa orang harus beli produk kamu dibandingin sama beli Yakult? Maka ini menjadi penting teman-teman bisa melakukan komparasi competition dan apa sih keunggulan produknya teman-teman. Sambil loading sebentar, mungkin saya akan ganti slide share-nya sebentar nanti kalau sudah keluar. Supaya teman-teman punya gambaran bagaimana kita melihat produk kita punya inovasi tertentu yang menjadi berbeda dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran. Oke. Contohnya ini adalah deck yang kita siapin untuk produk Jobio. Saya stop share dulu yang ini. Here we go. Ya. Ya, apakah ini sudah terlihat? Ya, kelihatan ya. Jadi di situ kita bisa melihat benefit Jobio dibandingin sama probiotik cair. Kita nggak sebutin produknya sih. kalau di deck kita nggak sebutin. Kalorinya cukup, ya karena ada hasil risetnya dari tim UGM. Mikrobia baik, sama. Kita punya sama-sama mikrobia baik. Mudah dikonsumsi secara langsung, iya. Tapi di situ ada antioksidan dan teobrominnya karena ini dimasukin ke dalam coklat. Ada yang benar-benar dua hal yang sangat kompetitif sekali. Satu, mudah didistribusikan karena kita tidak dalam bentuk cairan, Yang kedua, umur simpan produknya 1 tahun. Di mana kalau yang cair umur simpan produknya hanya 2 minggu. Ini competitive advantage sekali untuk produk probiotik yang menjadi signifikan berbeda antara si produk cair dan juga ketika kita bikin coklat. Nah, kompetisi ini, value proposition ini yang benar-benar harus digali, diulik gitu dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran itu seperti apa. Begitu. Dari sisi competition. Di samping dengan angka-angkanya yang tadi, yang memang sebaiknya teman-teman juga benar-benar bisa cari tahu datanya yang ada di pasaran gimana. Nah, setelah poin ke-7, kita akan ada di tim. Tim ini adalah salah satu poin yang kayaknya kadang-kadang suka dilewatkan begitu saja. Tapi justru tim ini menjadi very strong point. Kalau buat investor, mereka harus melihat siapa yang ngerjain usaha ini atau bisnis ini. Maka di tim ini, kalau teman-teman misalnya join bikin satu usaha isinya berempat atau misalnya bertiga gitu, benar-benar kasih strong point. Saya pribadi, saya benar-benar secara edukasi, misalnya kayak Magister Manajemen UGM, punya expertise di manajemen dan operational. Course terakhir adalah Food Production sama Processing course di Griffith University Australia. Nah, strong point di sini bahwa saya punya expertise di manajemen sama operasional ini adalah sesuatu hal yang harus ditonjolkan. Sementara partnernya adalah Mas Yuda. Mas Yuda di teknologi officer, di coklat teknologi officer, edukasinya di food technology UGM, expertise-nya benar-benar di product research dan development. Jadi benar-benar punya strong point di product research and development atau di R&D-nya memang sangat kuat. Latest course-nya adalah di Kokwaan Coklat Processing Course di Ghent University di Belgia. Nah, ini adalah kayaknya kalau misalnya tadi sama Mbak Ima disebutkan CV saya gitu, kayak panjang gitu. Tapi kalau kita ngomongin sama investor, kita hanya memilih satu yang paling menonjol itu yang mana yang bisa merepresentasikan itu menjadi strong point-nya dari teman-teman ketika teman-teman membangun sebuah tim. Tim ini diisi oleh A, B, C, D, E, F, G dengan experience ini, dengan expertise ini, itu very spesifik mana yang paling kuat. Paling kuat itu bukan dari point of view kita, tapi point of view orang lain kalau melihat kita punya expertise itu ada di mana gitu.
Jadi boleh kalau misalnya nanti kalau misalnya konsultasi gitu atau misalnya tanya ke teman-teman lainnya, mana sih kalau misalnya dari seluruh experience pengalaman teman-teman yang teman-teman miliki, kira-kira mana sih yang paling paling jagoan kayak gitu. Oh, ini kayaknya paling bergengsi, jagoan dan bisa menunjukkan bekerja dan punya kapabilitas dan expertise tertentu adalah tunjukin aja yang bagian ini kayak gitu. Nah, ini hal yang penting karena apa? Investor itu akan invest bukan di usaha, tapi they will invest on people. So people will invest on people. Jadi investor itu akan invest ke orangnya, bukan ke usahanya. Orang itu menjadi poin penting pada saat teman-teman bisa mengungkapkan pada saat pitching ini. Orangnya, lagi-lagi orangnya. Bukan usahanya. Apapun usahanya, selama investor ini akan percaya kepada orangnya, maka ketika usahanya naik, turun, bahkan ketika turun dan percaya sama orangnya, si orang ini juga pasti akan berusaha keras, akan invest waktunya, tenaganya, pemikirannya, seluruhnya itu kepada si usaha ini supaya bisa berkembang lagi. Maka personality kita sebagai seseorang yang menjalankan bisnis itu akan menjadi very strong point. Poinnya akan sangat besar di point of view investor. Selalu orangnya dulu yang paling dilihat paling besar. Maka cara menyampaikan attitude teman-teman ketika berkomunikasi itu malah justru menjadi poin-poin kecil, simple, tapi malah menjadi hal-hal yang justru akan penting dan diperhatikan oleh para investor. Bagaimana mereka bertindak tanduk, berattitude, menyampaikan dari sisi ngeyel-ngeyelnya saat presentasi atau Q&A seperti apa, itu akan sangat terlihat personality-nya. Kayak gitu. Nah, di poin ke-9, ini adalah financial. Financial ini kalau misalnya buat bisnis baru, misalnya belum ada traction atau belum ada data penjualan, maka sebenarnya bisa diberikan hitung-hitungan seperti proyeksi penjualan kayak gitu. Ini adalah kayak business projection, ini proyeksi penjualan. Misalnya nanti di tahun 2015 ini masih melakukan riset saja, produksinya baru bisa 80 per bulan kayak gitu karena pipeline distribution-nya masih dalam hal riset. Jadi dalam 1 bulan angka yang didapatkan mungkin di tahun 2015 masih kecil. Tapi begitu masuk ke tahun 2016, ketika sudah masuk ke trial market, orang sudah melakukan penjualan di store tertentu atau di online, maka produksi per bulannya sudah bisa meningkat 450. Nah, pakailah business projection semacam ini ketika teman-teman mau menawarkan. Jadi di sini sebenarnya sudah memperlihatkan angka target, angka target secara keuangan, angka target secara misalnya kayak production, kayak gitu jumlahnya berapa, kayak gitu. Terus bahkan sampai pipeline distribution itu berarti apa yang akan teman-teman lakukan untuk meluaskan pangsa pasarnya ketika ini dalam bentuk produk. Atau misalnya kalau teman-teman dalam bentuk layanan jasa, bagaimana juga cara meluaskan pangsa pasarnya di pipeline distribution atau channel yang akan direncanakan untuk dilakukan di bisnisnya. Nah, terakhir adalah deck investment. Deck investment ini akan memperlihatkan angka berapa yang harus diinvest oleh investor, kenapa angkanya tersebut. Misalnya saya mau minta 100 juta gitu. 100 juta itu teman-teman harus punya kayak guideline. 100 juta itu misalnya kayak 25% untuk investasi alat, 25% untuk investasi bahan baku, misalnya 10%-nya adalah untuk operational, 20%-nya adalah terus untuk SDM, investment di SDM, terus sisanya adalah untuk cash basis supaya untuk ada perputaran uang kas kayak gitu. Nah, itu perhitungan itu sudah dihitung secara rigid, tapi yang ditampilkan dalam deck itu hanyalah kesimpulannya saja. But you have to remember all the numbers gitu. Pada saat teman-teman melakukan presentasi, kamu mesti ingat beneran numbers itu karena numbers itu yang akan ditanyakan biasanya di proses deck atau di proses business pitching. Nah, teman-teman bisa melakukan googling, ini juga informasinya sudah banyak sekali kayak gitu, pitch deck itu. Yang tadi saya balik lagi ke opening saya di awal, orang berpikir bahwa kalau bisa melakukan pitching ke investor tuh langsung akan diinvest atau langsung deal saat itu juga. Tapi sebenarnya enggak.
Yang saya pengen bagi adalah ketika kita pertama kali melakukan pitching kepada investor, itu adalah satu waktu di mana teman-teman melakukan presentasi supaya teman-teman dapat second date. Second date. Jadi pada saat pitching awal itu mungkin bisa difasilitasi atau misalnya ketemunya gara-gara difasilitasi oleh pemerintah, ketemu sama investor, atau misalnya difasilitasi oleh kampus gitu, ketemu sama investor. Tapi turunkan ekspektasi kita supaya kita nggak nervous bahwa pertemuan pertama itu bukan pertemuan deal, itu adalah pertemuan impresi. Pertemuan impresi bagaimana teman-teman bisa mengimpresi calon investor atau calon partner kerjasama supaya dapat second date. Kalau impresinya itu menyenangkan, tertarik, maka second date itu akan datang offeringnya. Boleh nggak kita ngobrol lebih lanjut? Di saat ngobrol lebih lanjut lah itu yang biasanya teman-teman akan bisa ngobrolnya dengan cara yang lebih cair, meeting-meeting yang berkali-kali, terus ada PR-PR yang dilakukan oleh partner atau calon investor yang harus teman-teman fulfill dulu gitu. Nanti begitu sudah bisa disubmit akan meeting lagi. Ini adalah fase-fase di mana di sini namanya due diligence. Due diligence inilah due diligence ini akan bisa dilakukan ketika teman-teman sudah dapat second date. Second date ini adalah ngobrol-ngobrol lebih lanjut untuk kenalan, untuk sama-sama bilang, yuk kita kenalan lebih lanjut, siapa tahu kita cocok, yuk kita melakukan proses due diligence, intinya begitu. Due diligence itu adalah intinya cuma kenalan. Teman-teman kasih data kepada calon investor, investor juga akan melihat datanya, melihat potensinya, bahkan mengarahkan mungkin, atau bisa mengiyakan, atau membenarkan, atau mengevaluasi, dan segala macam. Nah, pada saat itulah proses due diligence. Ketika sudah proses due diligence ini selesai, terjadilah kesepakatan baru fase investment. Dan proses due diligence ini sangat sangat subjektif. Ada kadang-kadang investor yang butuh waktu 1 tahun, ada yang butuh cuma 2 bulan, ada yang butuh cuma 3 bulan, ada yang butuh kira-kira waktunya 6 bulan. Setiap investor punya requirement sendiri-sendiri yang berbeda-beda, sehingga proses due diligence-nya bisa jadi cepat dan bisa jadi lama. Nah, saya turunkan pemikiran atau ekspektasi bahwa di saat pertama itu akan langsung deal. Jarang sekali pertama itu akan langsung deal. Jadi kalau pertama itu pasti benar-benar hanya menjadi second date saja. Oke. Terus berapa sih lama waktunya? Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan googling. Ini ada best3minutes.com. Karena waktu presentasi di Indonesia, saya bilang akan di Indonesia, waktu presentasi kepada investor itu paling lama cuma 5 menit. Ini udah the most ya. Jadi paling lama itu cuma 5 menit. Biasanya dilakukan 3 menit. Kayak ada di satu event atau satu kompetisi food startup Indonesia itu hanya boleh 3 menit. 3 menit saja. Di Amerika, kalau teman-teman pitching untuk menceritakan tentang produk yang misalnya kayak aplikasi kayak gitu, cuma dikasih 2,5 menit. 2 menit 30 detik. Sharp. Jadi karena waktunya memang sangat singkat, maka benar-benar pitch-nya harus disiapkan. Apa yang disampaikan bukan apa yang dituliskan. Jadi yang dituliskan di deck itu bukan apa yang disampaikan. Yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang bisa menguatkan apa atau sesuatu yang benar-benar harus di-highlight dari deck presentasi yang disampaikan. Nah, di deck presentasi yang disampaikan inilah yang benar-benar harus ngomong banyak data yang ketika dibaca atau dilihat secara skimming cepat itu akan langsung memberikan insight informasi kepada para investor yang melihat deck-nya. Sementara yang didengarkan adalah sesuatu hal yang mendukung dari deck presentasinya. Gitu. Jadi benar-benar ini adalah elevator pitch. Ada satu latihan yang bisa dilakukan oleh teman-teman, itu namanya elevator pitch. Elevator pitch itu bagaimana menyampaikan satu ide hanya dalam waktu 1 menit. Jadi benar-benar teman-teman harus merancang skripnya dulu. Sebelum merancang skrip, kenali sebenarnya teman-teman akan presentasi kepada siapa, tujuan presentasinya apa, terus rancang skripnya, dan setelah skripnya sudah dirancang, ditulis, latihan berkali-kali, itu yang akan meninggikan jam terbangnya teman-teman, sehingga teman-teman ketika nanti presentasi, karena presentasi pitch itu tidak boleh membaca, teman-teman, tidak boleh baca. Jadi harus benar-benar langsung
flow aja jalan gitu. Mungkin kalau teman-teman presentasi, gunakan jam terbang di masa-masa kuliah pada saat harus presentasi di depan dosen, itu gunakan dengan cara-cara pitch ini. Sudah benar-benar disiapkan deck-nya, sudah benar-benar disiapkan skripnya, udah nggak pakai baca, apalagi bawa makalahnya, kayak gitu ketika presentasi, lupakan itu semuanya, kayak gitu. Itu big no-no. Jadi jangan sampai bawa makalah ketika presentasi, bahkan cheating sheet aja tidak boleh. Cheating sheet kecil kayak gitu, cheating sheet aja nggak boleh kayak gitu. Paksaan diri Anda benar-benar gunakan pada saat kuliah itu jadi jam terbangmu. Saya ingat sekali ada salah satu dosen UGM juga, Bu Rika gitu ya. Bu Rika dulu ngajarin di UII juga pada saat saya kuliah gitu. Kita harus presentasi dengan waktu yang sangat singkat, nggak boleh ngobrol sama teman kelompoknya kalau jawab Q&A, nggak boleh baca, nggak boleh bawa cheating sheet. Jadi itu ada satu presentasi yang benar-benar sangat sangat membekas gitu ya di satu proses perkuliahan di mana kita benar-benar presentasi itu ya ngomong aja kayak gitu, ngomong apa yang sudah ini. Jadi benar-benar teman-teman harus benar-benar menguasai apa yang akan disampaikan, latihan membaca banyak referensi, membaca banyak data-data yang memang akan disampaikan. Dan itu ternyata presentasinya menjadi presentasi yang berkesan, dan ternyata setiap kali presentasi sekarang itu juga seperti itu. Jadi silahkan, teman-teman masih punya waktu banyak banget untuk melatih jam terbang teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah contoh deck presentasi, salah satu deck presentasi kami kayak gitu. Lagi-lagi ini tujuannya kepada siapa kayak gitu ya. Ketika tujuannya ini tujuannya adalah waktu itu karena yang dikirimkan hanya deck-nya saja tanpa presentasi. Maka ada beberapa part yang masih wordy. Wordy itu memang tulisannya banyak gitu. Ini adalah biasanya kita mengirimkan yang masih word-nya banyak begini adalah karena ada misalnya kurasi, dan kurasi awal itu harus mengirimkan deck presentasi. Nanti begitu presentasi, maka kami akan mengurangi kata-kata yang sangat banyak dengan gambar yang lebih banyak. Nah, silakan teman-teman, ini benar-benar hanya berapa slide ini? Ini 8, 9, 10, 11 slide, benar-benar maksimal 12 slide ini, termasuk sama openingnya atau kayak judulnya 12 slide sampai, tapi terakhir di sini udah ada short term projection sama long term projection. 12 slide yang benar-benar, karena si investor itu hanya bisa punya waktu mungkin ya sekitar 3 menit saja kalau untuk membaca atau melakukan kurasi gitu. Nah, ini adalah contoh deck yang kita miliki. Beberapa slide terakhir. Yang pertama adalah do and don'ts. Do-nya adalah tell story sama engage people emotionally. Jadi sampaikan kalau saat presentasi dengan cara storytelling. Yang kedua, setiap slide limit to one idea aja untuk mengekspresikan satu ide dalam satu slide. Sehingga itu di-capture-nya akan sangat cepat oleh para audiens, siapapun audiensnya. Prepare, nggak ada cara lain. To make a great first impression itu cuma harus prepare. Prepare itu bukan hanya sekedar deck-nya saja, terus teman-teman melakukan latihan presentasi, tapi preparation itu juga sampai ke baju apa yang mau dipakai, sepatu apa yang mau dipakai, yang bikin nyaman, kira-kira parfumnya mana yang bikin nggak, terus sampai bikin nggak pede. Itu hal-hal simple yang akan mengganggu pada saat proses presentasi. Pastikan bahwa you do prepare well. Kalau biasanya saya akan memilih datang jauh lebih awal. Kalau orang-orang on time, kalau saya in time. Saya akan in time, datang ke satu tempatnya, melihat gedungnya gimana, mastiin di bagian FOH colokan itu ada atau enggak gitu. Mungkin bahkan ada beberapa, mungkin karena saya udah sharing presentasi gitu, saya pasti akan invest semua peralatan yang itu hanya saya miliki sendiri. Jadi kalau saya mau presentasi dimanapun, saya nggak akan merasa terganggu kalau misalnya tidak ada misalnya salah satu tool saja. Saya kayak paling gampang adalah pointers kayak gitu. Tidak semua tempat atau tidak semua kita melakukan kurasi presentasi itu menyediakan pointers gitu. Investment di pointers itu juga sesuatu hal yang saya lakukan karena waktu itu pernah kita harus presentasi di satu program terus nggak ada pointersnya gitu. Tapi saya sudah siap semuanya. Atau kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop yang punya spesifikasi tertentu dan itu harus pakai konektor, maka konektor itu juga adalah investasi kita sendiri. Ini simple tapi nggak simple. Karena begitu kita masuk ke tempat
ke tempat presentasi dan misalnya harus menggunakan laptop sendiri, maka teman-teman sudah siap dengan seluruh tools-nya, kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang prepare to make a great first impression. Kalau punya video deh siapin, make sure videonya jalan, output-nya jalan, seluruh tools-nya jalan gitu. Terus yang keempat ada show people behind your idea, itu adalah di bagian tim tadi. Yang kelima ini adalah lebih technical lagi, consistent look in presentation. Jadi kalau sudah punya look tertentu gitu, silahkan konsisten terus menggunakan look tertentu. Atau misalnya kalau teman-teman notice bagaimana presentasi saya di sore hari ini, teman-teman akan lihat ada yang selalu konsisten look-nya. Yang poin ke kanan itu akan selalu ada logonya, terus numbers-nya itu nggak pernah, numbers-nya selalu akan ada gambarnya begitu, terus font-nya selalu itu, kayak gitu. Terus kalau misalnya PowerPoint presentasinya ada alat dalam, terus ada di kiri atas selalu judul dengan garis, selalu begitu. Nah, look inilah yang menjadi look yang ketika kita presentasi itu benar-benar kita siapin look-nya berbeda. Saya sekarang lebih sering memilih look yang clean, tidak banyak warna, tidak banyak warna gelap atau tidak banyak warna apa-apa gitu, benar-benar hanya misalnya coloring tone kita adalah secara mood board adalah orange, ya sudah hanya orange, hitam, terus look-nya putih, tapi sebenarnya kalau dilihat dari look ini sebenarnya saya lihatin sebentar, ini teman-teman, ini kalau saya edit slide sebenarnya ada shadow kakao yang sebenarnya kita lihatin sebagai style of presentasi kita. Nah, ini adalah simple thing, tapi nggak simple, yang bisa teman-teman persiapkan untuk menjadi kenapa sih kakaonya ini memang dibikin shadow, karena supaya fokus utama seluruh audiens hanya ada di slide-nya saja. Maka clean presentation itu menjadi lebih akan fokus ke kontennya dibandingkan sama gimmicks yang lebih banyak. Ketika gimmicks itu terlalu banyak, maka itu sebenarnya akan mengganggu konsentrasi dan mengganggu si mata ini mengcapture seluruh informasi secara cepat. Nah, sementara yang don't too many bullet point. Jadi bullet point-nya saya nggak perlu banyak gitu. Kasih satu poin utama, tapi explanation-nya melalui bagaimana cara teman-teman menyampaikan. Don't make it too long gitu, karena memang presentasi deck itu nggak boleh banyak-banyak, bahkan ada maksimalnya hanya 12 slide saja. Jangan baca read by word by word. Don't read word by word. Jangan dibaca dari yang ada di deck, dibaca satu persatu gitu. Itu namanya cuma membacakan berita aja gitu. Itu kayak jadi teman-teman itu masih kena selalu, kadang-kadang jebakannya adalah ketika di situ tuh PowerPoint itu dibaca persis semuanya, atau bahkan yang lebih parah, PowerPoint itu adalah mengcopy paste dari makalah. Itu nggak boleh banget. Copy paste dari makalah. Jadi kayak Word di satu paragraf dipindahin ke PowerPoint. PowerPoint itu PowerPoint, poin yang punya power. Jadi harus dengan poin-poin tertentu. Nggak boleh pakai paragraf kayak gitu. Kalau ada paragraf itu adalah tujuannya ketika si PowerPoint ini jalan sendirian untuk kekurasi tertentu sehingga teman-teman harus menjelaskan dalam satu paragraf pendek. Tapi kalau ini disampaikan, maka itu harus sudah diganti dengan poin-poin. Nah, poin-poin ini. Don't create text rich. Text rich itu benar-benar yang tadi banyak banget. Tapi picture poor presentation. Kalau bisa gunakan gambar-gambar yang akan menjadi lebih mudah untuk kita bisa mengcapture apa sih poin-poin yang harus ditangkap oleh audiens. Nah, yang susah lagi point of view yang lain ketika kita melakukan presentasi adalah kita bukan mempresentasikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi harus juga tahu apa yang ingin audiens dengarkan. Ini yang juga menjadi psikologis pada saat kita melakukan presentasi. Jangan datang nggak pakai preparation, itu pasti udah fail duluan. Yang terakhir, jangan pakai small fonts, karena ini akan sulit untuk terbaca oleh para audiens. Jadi straightforward, benar-benar prioritize story. Ada juga statistik, tapi cara menyampaikan juga dengan story, kayak gitu. Karena ini adalah
poinnya adalah to engage potensial investor, engage ya, masih engage aja, masih kayak membuat mereka interest untuk kita mendapatkan second date kita, kasih data-data matriks dan fakta yang benar-benar bisa mendukung ketika kita menyampaikan presentasi, dan yang terakhir benar-benar standalone deck, satu slide itu satu ide. Pastikan bahwa data-data yang teman-teman sajikan itu adalah data terupdate, kayak gitu. Data terupdate dari usaha teman-teman, atau data terupdate dari misalnya target market, data terupdate-nya yang bisa Anda temukan, teman-teman temukan itu data terupdate-nya di tahun berapa, itu yang digunakan sebagai referensi untuk menghitung semua yang harus disampaikan pada saat melakukan business pitching. That's it. Semoga bermanfaat. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Meka. Wah, ini yang dikasih nih daging semua nih. Jadi yang dikunyah banyak banget, soalnya ilmunya banyak banget nih. Mbak, ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya langsung aja ya memilih beberapa pertanyaan yang tadi sekiranya belum dijelasin sama Mbak Meka ya. Oke, pertama nih Mbak, ditanyakan oleh 2 orang nih, gimana? Tadi kan Mbak Meka sempat sebutkan bahwa tim itu penting ya untuk ketika kita bisnis pitching gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Dinar Indah Luvita dan Mbak Syahrinda Yuniawati, dua-duanya senada gitu ya. Gimana cara meyakinkan investor kalau timnya belum punya pengalaman sama sekali untuk menjalankan bisnis gitu? Ada tips dan triknya nggak? Nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman misalnya masih ideation gitu ya, masih sifatnya adalah bisnis ide yang dipitchingkan, maka teman-teman harus kasih tahu background-nya, misalnya ke pendidikan atau punya expertise yang lain. Misalnya selain di pendidikan, teman-teman juga aktif di organisasi, jadi punya experience apa, atau misalnya punya experience ada student exchange atau magang dan segala macam. Nah, itu silakan boleh dieksplorasi. Jadi teman-teman akan bisa memperlihatkan ke interest tertentu atau ke expertise tertentu gitu. Hobi itu menjadi kayak kadang-kadang simple loh hobi itu, tapi hobi itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Karena dari hobi ternyata kadang-kadang bisa menjadi bisnis. Contohnya adik saya juga hobinya sepeda, tapi ternyata sekarang benar-benar jadi bisnis, dari YouTuber terus punya merchandising kayak gitu, terus ya udah gitu jadi bisnis aja sekarang. Jadi diperlihatkan dari seluruh personality kita yang bisa digali apa. Gitu. Berarti kalau misalnya masih mahasiswa belum punya pengalaman nggak masalah ya Mbak, karena kan memang tadi Mbak Meka juga sampaikan bahwa kita sebenarnya gain trust ya, karena investor itu akan invest ke orangnya gitu, jadi nggak masalah kalau masih pengalamannya minim, karena orang akan melihat impresi kita gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak, mudah-mudahan tadi menjawab untuk Mbak Dinar dan Mbak Syahrinda. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak dari Muhammad Afanda. Kalau pada saat penjelasan atau pada saat pitching, investor menanyakan pertanyaan di luar problem yang disampaikan, itu sebaiknya ditanggapi atau gimana Mbak sebaiknya? Ditanggapi, tetap harus ditanggapi. Oke. Harus ditanggapi. Jadi kayak teman-teman pasti akan dikasih waktu untuk menyelesaikan kok gitu, karena waktunya cuma 3 menit atau 5 menit, jadi akan diselesaikan dulu informasinya secara komplit yang hanya 3-5 menit ini, lalu akan menanyakan berbagai macam hal yang di luar apa yang disampaikan itu, jadi tetap ditanggapin. Ada beberapa pilihan ya. Kalau kami ada pilihannya adalah ketika problem itu bersifat masukan dan kami belum melakukan analisa, biasanya kami akan jujur. Ya Pak, terima kasih atas masukannya. Kami belum melakukan analisa yang itu, tapi ini aja jadi strong point buat kami untuk melakukan analisa ulang di bagian itu. Karena apa? Kalau kita belum lakuin tuh nggak bisa jawab kan, misalnya kayak gitu ya. Nggak bisa jawab. Jadi daripada berbohong, ini akan menjadi poin yang malah jadi mungkin distrust gitu ya. Karena apa yang disampaikan menjadi berbeda sama yang sesungguhnya yang diketahui sama sisi investor. Karena investor itu mungkin sudah banyak data, banyak resources, banyak dia melakukan due diligence dimanapun, sehingga kayak banyak insight informasi yang mungkin kita belum tahu. Jadi kalau saya akan ngaku aja kayak gitu, ngaku aja emang belum dilakukan, thank you inputnya, akan kami perbaiki atau apa kayak gitu. Kalau kita sih gitu. Yang penting jujur ya Mbak. Soalnya mau ketemu sama investor atau mau dapat investor itu sama aja kayak kalau teman-teman mau punya hubungan khusus gitu, hubungan spesial. Bahkan sebenarnya saya bilang kalau misalnya sampai bisa mendapatkan investor, ini seperti kayak hubungan pernikahan, tapi pernikahan bisnis.
maka investor ini akan masuk ke dalam bisnis. Maka yang paling penting itu adalah ya trust itu tadi. Ya gimana sih kalau misalnya orang mau menikah gitu, mungkin mau proses pacaran aja juga mulai tahu satu sama lain dan kenalan satu sama lain sampai akhirnya trust baru menikah kayak gitu. Nah, proses pacarannya atau proses perkenalannya ini adalah kalau di investment itu namanya due diligence ini tadi. Bahkan ada proses kayak percobaan dulu. Ya udah yuk kita pakai project dulu selama sekian bulan sebagai perkenalan kita untuk saling kenal dan saling percaya sebelum menikah. Menikah itu adalah proses di mana investor akan masuk ke dalam usaha kita untuk invest something gitu. Ya, sesuatu sekali memang harus begitu ya. PDKT dulu, Mbak. PDKT. Oke, baik. Saya ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Mbak Hernanda Kusuma, dan saya ngelihat Mbak Hernanda ini kayaknya on cam. Apakah mau bertanya secara langsung? Boleh, silahkan diaktifkan. Baik. Silahkan, Mbak. Baik, Bu Rohima, terima kasih kesempatannya. Selamat sore, Bu Meika. Saya izin bertanya. Dari pertanyaan saya tadi, saya sering lihat, Bu, dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali bisnis-bisnis awal tuh yang memulai bisnisnya itu dengan cara gimana ya Bu ngomongnya, kan tadi Bu Meika bilang untuk amati, tiru, modifikasi, dan improvisasi. Nah, sedangkan ketika saya melihat masuk supermarket nih Bu, itu sering saya lihat tuh lebih banyak ke langsung mengcopy suatu produk tanpa memberikan, tanpa mengimprove atau memodifikasi. Jadi seperti kopiannya, tetapi dengan harga yang lebih murah. Nah, ketika misalkan saya lihat, biasanya harga yang lebih murah itu bisa jadi alternatif orang-orang, Bu, ketika misalkan ingin mendapatkan sesuatu, tapi dengan misalkan kita mendapat value yang sama, kita menginginkan suatu produk, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, ketika pengamatan saya, bisa saja itu menjadi peluang target market yang lebih besar daripada suatu produk yang menawarkan value yang lebih tinggi, tetapi harganya juga lebih tinggi, Bu. Nah, ketika misalkan saya jadi UMKM seperti ini, ketika saya belum punya merek dan belum punya nama di masyarakat, apakah lebih baik saya memulai mencari perhatian dari masyarakat, engagement tadi, dengan cara meniru suatu produk, tapi dengan harga yang lebih rendah, ataukah lebih baik menawarkan value yang lebih tinggi, saya berbeda dari yang lain, tetapi harganya juga lebih tinggi, Ibu. Saya bingung, soalnya sebagai UMKM kan kadang balik modalnya itu tuh juga penting ya, Ibu, untuk bisnis kita dapat terus berjalan ke depan. Seperti itu, Ibu. Good point of view gitu. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Hernanda. Pilihannya kita adalah menawarkan value, meskipun harganya lebih tinggi dari yang ada di pasaran. Itu yang pertama. Karena apa? Kita nggak akan pernah bisa compete dengan produk industri, Mbak. Ini kita ngomongin kalau contohnya di kita ya di coklat. Produk industri misalnya saya mesti, top of mind coklat, sebutin aja deh. Coklat yang paling muncul di benak apa pasti? Silver Queen, Bu, Toblerone, Cadbury. Silver Queen, Toblerone, Cadbury. Mereka sudah pakai mesin. 1 menit itu bisa bikin kayak 1000 produk. 1 menit 1000 produk. Sementara kita itu 1 menit itu paling cuma bisa bikin 10 produk kayak gitu ya. Iya bagus 10 produk itu berarti 1 produk itu bisa dibikin dalam waktu 6 detik. Which is itu nggak mungkin kita bikin dalam waktu 6 detik karena kita handmade, nggak mungkin. Kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah bisa compete overprice apalagi dalam harga kita nggak akan pernah bisa compete sama Silver Queen, Toblerone dan juga Cadbury gitu. Saya masih suka loh Cadbury, masuk kayak gitu. Saya masih suka Cadbury, masih suka Silver Queen. Saya masih makan semua coklat-coklat yang ada di pasaran. Bahkan harus makan, apalagi kalau mereka punya rasa baru. Kenapa? Karena kita harus memperkaya referensi. Nah, yang kita lakukan adalah kita ngecek, melakukan riset pasar, dan melakukan listing produk misalnya saya akan sebutin Indomaret tuh jualan coklatnya ada apa. Silver Queen 30 gram harga berapa. Terus Cadbury 30 gram harga berapa. Nanti kita masuk ke Superindo. Superindo punya sekian lot coklat, apa aja coklatnya, harganya berapa tuh kita tulisin satu persatu. Kita lakukan riset market itu. Terus nanti kita masuk lagi ke Progo misalnya yang benar-benar lokal swalayan kayak gitu di Jogja. Dia punya list coklat apa aja, harganya berapa aja. Terus kita lakukan komparasi harga. Ini komparasi harga ya. Oh, ternyata harga di pasaran 30 gram rata-ratanya ketemu nih.
Yang kalau Silver Queen harganya misalnya 9.000, Toblerone misalnya kalau 30 gram harganya 12.000 misalnya, terus nanti Cadbury harganya 7.000 misalnya kayak gitu. Nanti kita ketemu sama rata-rata. Oh, berarti kita tahu psikologis price-nya konsumen kalau mau beli coklat itu rata-rata di 30 gram harganya sekian. Bisa nggak kita bikin di harga sekian? Bisa, tapi mungkin nggak 30 gram. Tapi mungkin kita bikinnya 20 gram. Atau kita mungkin bikinnya adalah di 18 gram. Harganya sama, tapi gramasinya berbeda. Karena kita belum punya competitive advantage operational cost atau misalnya production seperti industri. Kita bisa jual di harga yang sama, tapi gramasinya yang berbeda. Value yang lain adalah satu, itu handmade product, memastikan bahwa seluruh rasa-rasanya mungkin lebih sophisticated dibandingin sama produk yang ada di pasaran kayak gitu. Atau ada value yang lain. Kalau misalnya kayak coklat Bintu Bar kita benar-benar bikin from the scratch, bikin dari bijinya tahu sih dari mana, siapa yang menanam. Kayak tadi packaging yang menang itu adalah justru packaging yang kita bercerita siapa petani yang menang di Korea itu adalah siapa petaninya, di mana ditanam, bagaimana prosesnya itu kami ceritakan di setiap packagingnya. Jadi di packaging coklat itu bukan sekedar packaging aja gitu. Dari produk ini tuh bukan sekedar tapi di sini tuh ada siapa di sini petaninya kayak gitu. Terus kalau misalnya packaging ini dibuka, ketika dibuka, si packaging ini juga masih ada story behind the scene-nya si coklat ini. Nah, itu adalah value yang kadang-kadang kalau UMKM itu punya story yang kuat sekali, tapi sayangnya tidak diceritakan. Nggak semuanya bisa storytelling. Padahal ini adalah value yang sangat kuat ketika UMKM. Yang industri nggak bisa melakukan itu. Nah, ini loh yang bisa kita ambil dari sisi UMKM. Ini kalau dibuka coklatnya, dalamnya masih ada ceritanya. Jadi di sini ada cerita Bonbin si konsepnya, bagaimana cara bikin coklatnya, terus sampai di sini adalah di daerah Gunung Kidul itu ceritanya apa, dan semua dalam bahasa Inggris sehingga kita berani masukin ke kompetisi di Korea. Nah, ini simple tapi nggak simple. Ini simple tapi nggak simple ini packaging ini, karena packaging ini adalah value proposition-nya di setiap UKM yang nggak akan diambil sama industri. Nggak akan diambil sama industri. Ngapain industri invest kayak begini? Industri itu nggak bisa ngasih tahu, karena apa? Supply chain mereka nggak boleh kasih tahu ke kita, ke konsumen. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita pilihan kita adalah ya oke, psikologis price itu kita pikirin, tetapi kita akan tetap mencari value of the product, karena kalau kita mitu itu mengcopy paste, benar-benar mengcopy paste dari satu produk yang ada di pasaran dengan harga yang lebih murah, nanti kita malah justru nggak menang di benaknya konsumen. Ngapain dimituin kayak gitu? Kalau sama-sama mitu, mendingan saya pilih produk industri aja yang udah jelas, benar-benar jelas secara production dan segala macam kayak gitu. Nanti kalau kita mitu, bisa jadi harganya lebih murah, oh jangan-jangan kualitinya lebih rendah gitu dibandingin sama produk yang ada di industri. Mendingan langsung aja dengan harga yang benar-benar kita bisa kasih dengan value yang lain, dengan story yang lain yang industri nggak bisa ambil. Gitu sih kalau kita ada di situ. Gitu Mbak Hernanda. Sangat menjawab, Bu. Terima kasih, Bu Meika. Terima kasih Mbak Hernanda. Mbak Meika, ini sebenarnya pertanyaannya masih ada 3, tapi karena waktunya terbatas, saya pilih salah satu ya untuk dijawab Mbak Meika. Karena dari tadi kita bilang bahwa pitching di depan investor penting, tapi ini ada juga satu pertanyaan menarik dari Mas Attar Rosyad Partadireja. Kalau kita mau pitching, apakah sebaiknya kita memilih investor gitu? Ketika kita memilih investor itu gimana Mbak caranya? Apakah kita bisa ini investor atau kita bisa pilih investor yang sebenarnya relate dengan bisnis yang sedang kita jual dalam tanda kutip. Menarik nih. Monggo Mbak. Ini sangat menarik. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengakses investor tersebut? Nah, saya balikin lagi. Jadi kadang-kadang kita tidak punya privilege untuk bisa mengakses investor-investor ini. Kadang-kadang kita ketemu sama investor itu di acara-acara tertentu gitu yang didesain atau di-create sama baik instansi, pemerintah atau pihak swasta gitu ya. Kadang-kadang itu kita tidak punya privilege untuk memilih. Maka sebenarnya ketika teman-teman misalnya punya satu kesempatan untuk ketemu sama investor, lakukan due diligence dulu, riset dulu.
googling nama-nama investor tersebut, apakah investor tersebut itu siapa orangnya, karena informasinya pasti ada deh di internet ini gitu, atau minimal di LinkedIn deh. Googling, terus cari tahu portofolionya mereka ada di mana. Portofolio itu maksudnya biasanya dia tuh invest di bidang apa kayak gitu. Jadi teman-teman tidak salah presentasi atau tidak salah presentasi ketika misalnya mau mendapatkan investor di bidang food kayak gitu. Oh, yang mainan food itu ini. Atau suatu hari, oh saya mau ketemu sama investor, tapi saya ketemunya investornya investor di bidang aplikasi nih, nggak nyambung nih kayak gitu. Tapi momennya adalah memang teman-teman hanya ketemu sama investor aplikasi. Ya nggak apa-apa sebenarnya, karena mungkin dia bisa rekomendasiin, kenalin, kasih network-nya yang lain yang punya portofolio yang lebih cocok sama produknya teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya, tapi lakukan PR-nya dulu, doing research. Biasanya gitu sih, kita juga terakhir saya pitching itu bulan Maret gitu, kita ketemu sama 5 calon investor, dan semuanya sebenarnya nggak ada yang bermain di food, ataupun nggak ada satupun yang bermain di dunia pertanian kayak gitu ya, atau perkebunan gitu, nggak ada gitu. Terus kita melakukan riset, oh ini tuh pasti digital, yang ini pasti digital juga, ini digital juga, ini digital juga. Tapi nggak apa-apa gitu, karena mereka akan memberikan insight-insight yang lain ataupun jejaring yang lain kayak gitu. Nah, itu biasanya sih gitu. Dari situ mungkin kita akan masuk ke ekosistemnya, terus jadi kenalan sama investor-investor yang lain. Masuk ke ekosistemnya ini yang kadang-kadang susah. Jadi kadang-kadang kita nggak punya privilege memilih, maka masuk aja dulu. Karena kalau udah masuk mungkin akan tambah punya link-link yang lain atau jejaring yang lain untuk kenal sama yang lain. Gitu. Berarti memang nggak perlu linear dengan bisnisnya, yang penting masuk ke ekosistem dulu, nanti itu akan berjalan sendiri gitu ya Mbak ya? Berjalan sendiri. Karena kadang-kadang ketemu investor itu juga sebuah journey of life ya. Nggak langsung ujuk-ujuk ketemu dan nggak langsung ujuk-ujuk akan deal gitu. Masih banyak prosesnya yang lain, atau masih harus ketemu sama yang lain-lain dulu sebelum benar-benar akhirnya, mungkin prosesnya panjang gitu. Kalau Coklat Dalam sendiri juga prosesnya sangat panjang gitu. Kita pertama kali pitching tuh tahun 2018. Sampai tahun 2021 tuh baru benar-benar ketemu sama yang, oh kayaknya nih punya concern yang sama kayak gitu, punya preferensi yang sama gitu. Baru kita masuk ke ekosistem, terus baru kenalan sampai sekarang juga belum benar-benar yang ada investor dalam bentuk uang ya. Dan ini mungkin teman-teman jadi punya bayangan juga, ada investment yang tidak dalam bentuk uang, karena sekarang ada juga investment yang dalam bentuk expertise yang akan masuk ke dalam usaha. Jadi dia punya expertise yang teman-teman nggak punya, misalnya kayak business art, atau misalnya kayak dia bisa menghitung dan tahu distribution channel. Dia mau bergabung tapi tidak memberikan suntikan dana, tetapi memberikan pemikiran, expertise mereka ke dalam usaha kita, sehingga kita bisa punya guideline yang lebih terarah dan kita punya koneksi ekosistem yang lebih besar lagi. Itu juga ada sekarang gitu. Oke, baik, menarik ini. Mbak, ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini karena waktunya masih ada, mungkin satu pertanyaan terakhir, quick answer dari Yoga Wisnu. Investor itu biasanya langsung memberikan feedback ketika kita presentasi produk kita gitu ya Mbak. Apalagi kalau produknya betul-betul baru, itu biasanya kita, karena kita yang create produk itu, jadi kita masih punya idealisme untuk mempertahankan produk kita harus seperti ini. Nah, caranya gimana ya supaya kita bisa mengambil hatinya investor, supaya dia bisa linear atau bisa jodoh gitu ya dengan idealisme kita, Mbak? Ini journey. Saya nggak bisa jawab spesifik nih, saya nggak bisa jawab spesifik karena mungkin kami sendiri juga harus melakukan journey ya, nggak langsung begitu kayak pertama kali presentasi di depan, waktu itu presentasi udah 50 investor loh, tapi yang klik sampai hari ini juga belum ada tuh, belum ada yang benar-benar klik kayak gitu. Jadi it's a journey gitu untuk mempertahankan teman-teman punya satu idealisme tertentu gitu. Memang harus saya nggak bisa bilang prosesnya akan lama atau sebentar gitu, karena setiap orang kayak punya timeline waktu sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi mungkin Mas Yoga nanti begitu sekali ketemu, langsung ketemu yang klik dan berjodoh, langsung udah bisa nikah nih sama investor kayak gitu, atau bisa join partneran. Tapi bisa jadi mungkin kayak saya prosesnya panjang, tapi bisa jadi ada yang lebih cepat lagi. Jadi memenangkan hati itu saya pikir investor tuh punya preferensi sendiri-sendiri dan portofolio sendiri-sendiri itu tadi. Jadi setiap produk apapun mereka akan punya preferensi itu tadi. Dan banyak juga investor tuh yang idealis loh.
banyak juga investor yang gini, oh saya hanya mau invest di yang punya value sustainability. Saya hanya mau invest ke yang punya value pemberdayaan wanita. Saya hanya mau invest ke yang punya value untuk membantu masyarakat spesifik ke pertanian. Itu juga banyak investor yang punya idealisme. Cuman masalahnya kita butuh ketemu sama yang sama-sama punya idealisme yang sama aja. Nah, ketemunya kapan ini ya nggak tahu. Itu yang butuh waktu ya Mbak, takes time. Butuh waktu. And effort. Oke, baik Mbak Meka, terima kasih banyak. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang belum kejawab, tapi karena waktunya sangat terbatas, jadi harus disudahi dulu. Terima kasih banyak sudah memberikan daging yang begitu banyak untuk kami. Kita berikan aplaus kepada Mbak Meka. Terima kasih sharing-sharingnya sore ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Banget Mbak, bagi para penggiat UMKM juga untuk teman-teman mahasiswa sebetulnya ya, karena mudah-mudahan acara-acara kayak gini bisa menyemangati gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa untuk bikin usaha-usaha baru. Oke, ini kita mau saya kembali ini dulu mau foto dulu atau karena ada pengumuman untuk 3 penanya terbaik, kayaknya diumumkan dulu. Mungkin ya. Baik, saya berikan kepada pawangnya BKK Kewirausahaan di Departemen Manajemen, Bu Risa Firkusita, monggo. Ya, jadi kami dari bidang kajian kewirausahaan sudah memilih 3 penanya terbaik. Yang pertama adalah Dinar Indah, yang kedua Hernanda Kusuma, dan yang ketiga Yoga Wisnu. Silakan untuk pemenang nanti menghubungi Mas Ihsan ya. Mas Ihsan mungkin bisa di chat, nomornya sudah muncul di chat box ya. Bisa menghubungi Mas Ihsan, nanti akan dikirim hadiah dari FEB, dari bidang kajian kewirausahaan. Oke. Begitu. Selamat untuk 3 yang pertanyaannya terpilih karena menjadi pemantik diskusi yang luar biasa sebetulnya. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Baik, karena sudah di ujung acara, kita bikin satu kenang-kenangan dulu. Kita mau foto bareng dulu. Kalau teman-teman bersedia untuk on cam, supaya bisa kita capture wajah cantik dan wajah gantengnya. Monggo, ini nanti dibantu Mas Ihsan untuk ya, fotonya. Oke, baik. Mas Ihsan dihitungin ya. Oke. Saya tunggu sebentar karena baru pada on cam. Luar biasa loh, masih sampai 100 lebih partisipan di malam minggu berfaedah hari ini. Baik, mohon izin untuk kita mulai foto bersamanya. Saya hitung sampai 3 untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Bu, monggo. Ya, terima kasih Mas Ihsan. Ini tadi ngamatin saya ketika di foto nih gayanya emang lain-lain ya, sangat unik gitu. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Meka Hasim. Semoga semakin sukses, semakin di mana-mana bisnisnya, dan semoga selalu sehat ya Mbak ya. Juga kepada teman-teman. Sama-sama. Juga kepada teman-teman, semoga selalu sehat. Jangan lupa 3 penanya terbaik mengontak Mas Ihsan untuk urusan hadiah perhadiahan gitu ya. Dan kita ketemu lagi mungkin di entrepreneurship session selanjutnya. Silahkan follow IG-nya Departemen Manajemen FEB UGM karena semua informasi ada di sana. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Saya tutup acaranya karena sudah mau maghrib. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.